Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Leo Entry, dan masih bersama saya Elo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami masih akan membawakan kisah Satrio Wicaksono. Wah, makin seru aja ya dari hari ke hari kisah Satrio Wicaksono. Terima kasih kepada Mas Untung Prasetyo atas izinnya kami untuk bisa membawakan kisah yang luar biasa ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo kita menuju ke Jakarta Selatan. Bara dendam dari rumah yang terbakar. Kisah Satrio Wicaksono. Kesedihan yang mendalam terpancar di wajah Satrio ketika dia berdiri di depan rumahnya yang hanya menyisakan bagian dinding yang hangus tanpa adanya bagian atap, pintu serta jendelanya. Matanya tampak berkaca-kaca seperti sedang menahan air mata yang nyaris jatuh di pipinya. Dia menghela nafas sebelum masuk ke tempat yang dulu pernah menjadi tempat yang paling nyaman dan penuh kehangatan. Suasana di sekitar rumah itu begitu sunyi, seolah turut berkabung atas apa yang telah terjadi. Satrio melangkah pelan melewati puing-puing hangus yang berserakan. Bekas perabotan, kayu arang, dan pecahan kaca menyatu dalam tumpukan abu yang menghitam. Aroma sisa kebakaran masih melekat di udara, menyengat dan menyesakkan dada. Setiap langkah yang diambilnya seakan menyayat hati, mengingatkan pada momen-momen kecil yang dulu pernah mengisi hari-harinya bersama Bu Arum, Wulan, dan juga Ranti. Tempat di mana tawa, doa, dan harapan pernah tumbuh kini berubah menjadi reruntuhan yang bisu. Dia melewati sudut ruangan yang dulunya adalah ruang tamu, tempat foto-foto keluarga digantung rapi pada dinding, namun kini hanya tersisa sebuah kenangan. Satrio berhenti di tengah ruangan sambil menunduk dan memandang sesuatu yang masih setengah utuh. Potongan kecil dari karpet yang pernah ia dan ibunya duduki saat malam-malam panjang membawa kenangan malam yang sangat menyesakan. Dia berjongkok, menyentuh karpet itu perlahan. Jemarinya menelusuri teksturnya yang masih terasa akrab meski kini telah penuh jelaga. Langit Jakarta yang biasanya terik, siang itu tertutup awan kelabu. Angin bertiup pelan mengangkat sedikit debu dan menyapu lembut rambut Satrio yang tergerai. Di sekitarnya, kehidupan tetap berjalan. Suara kendaraan terdengar dari kejauhan, namun di tempat itu waktu seakan berhenti. Supono berdiri beberapa langkah di belakangnya, menghormati keheningan yang dibutuhkan sahabatnya itu. Tatapannya tertuju pada sosok Satrio yang membisu, namun dari aura yang terpancar, dia tahu bahwa Satrio sedang mencoba menata ulang puing-puing dalam hatinya. Di dalam dirinya, surgen lurik yang tidak tampak bagi mata dunia kembali berdenyut hangat, seolah merespon duka yang dirasakan oleh pemiliknya. Sebuah kekuatan lembut namun teguh mulai mengalir dari dalam, bukan untuk membalas atau mengutuk, tapi untuk bertahan dan bangkit kembali. Satrio melangkah ke arah kamarnya. Dia melihat sesuatu yang seolah menarik energinya, dan ketika dia melihat sebuah benda kecil yang masih utuh, Satrio segera mengambilnya. Di saat dia menyentuh benda yang seolah tidak tersentuh oleh api yang menghabiskan seluruh isi rumah itu, kesadaran Satrio seketika itu juga langsung berpindah ke ruang dan waktu yang berbeda. Saat itu dia berdiri di depan rumahnya sesaat sebelum rumah itu terbakar. Dalam sekejap,
Pagi menjelang siang yang diselimuti oleh awan mendung digantikan oleh suasana malam yang tenang. Semilir angin khas Jakarta menjelang tengah malam terasa menyentuh kulit tubuh Satrio. Dia berdiri di depan rumah yang tampak masih utuh, lengkap dengan cahaya temaram dari teras rumahnya dan lampu ruang tamu yang menyala dari balik tirai jendela. Satrio memandang ke sekeliling, menyadari bahwa dirinya kini seperti hantu yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Langkah kakinya perlahan membawanya ke sisi jalan, dan di kejauhan dia melihat 3 buah bola api yang terbang mendekat ke arahnya. Dan setelah itu, bola-bola api yang mendekat tadi terbang di atas rumah itu berputar-putar cukup lama sebelum akhirnya jatuh di atas genting dan menimbulkan suara ledakan besar yang seketika itu juga membawa kobaran api yang menyala dengan hebat. Api langsung menjalar dari genting, menyusup di antara celah kayu dan plafon, lalu merambat turun ke dinding rumah seperti lidah neraka yang tak bisa dicegah. Namun, yang membuat Satrio semakin tercengang adalah kenyataan bahwa bola-bola api itu bukanlah benda biasa. Di balik cahaya dan panas api itu, dia menangkap bayangan samar seperti wujud gaib yang mengendalikan mereka. Entah itu manusia atau bukan, tapi jelas mereka adalah penyebabnya. Dan beberapa saat kemudian, mata Satrio membelalak ketika dari balik pohon yang ada di depan rumahnya muncul sosok berjubah gelap yang mengangkat tangan kirinya tinggi, seolah sosok tersebut sedang mengendalikan arah bola api itu. Sosok itu tidak bicara, tidak bergerak, hanya berdiri tegak. Wajahnya tidak terlihat, tertutup bayangan dan kerudung jubahnya, namun aura yang terpancar darinya membuat dada Satrio terasa sesak. Bukan karena takut, tapi karena amarah yang mulai tumbuh. Amarah yang tidak meledak, namun mendidih dalam kesadarannya. Saat api mulai membesar dan jendela-jendela rumahnya retak karena panas, Satrio pun melangkah maju. Dia tahu jika dia tidak bisa menghentikan kejadian itu karena semua yang dilihatnya adalah penglihatan masa lalu dan bukan tempatnya untuk mengubah sejarah, tapi dia bisa menyerap semuanya, mengingatnya, dan memahami pola serta tanda-tanda kejadian memilukan itu. Selain sosok berjubah hitam yang dilihatnya terus mengendalikan api, Satrio juga melihat sebuah energi besar mulai memendar membungkus rumahnya. Energi berwarna kekuningan itu seolah menjadi pagar gaib yang membuat api besar yang membakar rumahnya tidak menjalar ke rumah-rumah lain yang berdempetan. Dan itulah mengapa pada kejadian malam itu hanya rumah Bu Arum saja yang terbakar. Satrio berdiri membeku, menatap takjub sekaligus ngeri pada pemandangan yang tersaji di hadapannya. Dia sadar dan dia mulai memahami jika musibah kebakaran itu bukanlah sebuah kebetulan semata, dan penyebab terjadinya kebakaran itu bukan karena faktor kesalahan manusia seperti korsleting listrik atau hal-hal lain semacamnya. Apa yang terjadi malam itu adalah bagian dari skenario yang lebih besar, atau mungkin sebuah rencana dan sebuah serangan yang disusun dengan sangat rapi yang memiliki tujuan yang sangat jelas. Satrio menatap lebih dalam, mencoba menelusuri kembali pancaran energi yang membungkus rumahnya itu. Getaran dari energi kekuningan itu terasa familiar dan terasa hangat, serta memberi ketenangan. Dan setelah dia mulai mencari sumber energi itu, dia melihat seorang lelaki tua yang mengendalikan energi itu di tengah ramai orang-orang yang sedang berusaha membantu memadamkan api yang terus membesar itu. Ya, sosok yang tidak asing bagi Satrio. Dia adalah sosok Wak Salih, lelaki tua yang tinggal di dekat rumahnya, terlihat sedang melindungi rumah-rumah lain agar tidak terbakar dengan cara yang sungguh tidak masuk akal.
Pagar energi kekuningan yang menyelimuti rumahnya menjadi bagaikan saksi bisu atas kejadian gaib yang mencoba dibungkam oleh realita, walau bukan untuk menyelamatkan, tapi dia melindungi dan membatasi kehancuran. Dengan sekuat tenaga, Wak Sali terus memperkuat energi itu, walaupun apa yang dilakukannya akan sangat berisiko bagi tubuh tuanya. Satrio menatap dengan perasaan campur aduk antara takjub dan juga haru. Di tengah kobaran api dan kepanikan yang melanda, sosok tua itu berdiri teguh seperti benteng terakhir. Dia terlihat tidak gentar sedikit pun oleh panas maupun bahaya. Tubuhnya yang ringkih tampak bergetar, namun tangan Wak Sali tetap terangkat, menyalurkan kekuatan yang lebih besar dari sekedar tenaga manusia biasa. Cahaya kekuningan dari pagar gaib itu berdenyut pelan, mengikuti irama nafas Wasali, seolah menunjukkan seberapa besar pengorbanan yang sedang dia lakukan. Dan meski tampak samar bagi mata manusia biasa, bagi Satrio semua itu terlihat jelas. Energi itu bukan sekedar sihir pelindung, tapi sebuah perisai yang lahir dari niatan murni, niat untuk menjaga dan untuk melindungi kehidupan di sekitarnya. Wasali bukan hanya seorang tetangga biasa. Kini Satrio sadar, lelaki tua itu adalah penjaga dalam diam, bagian dari lingkaran yang selama ini tak pernah menunjukkan wujud secara terang-terangan. Dan malam itu, ketika api berniat menelan segalanya, Wasali memilih tetap berdiri, tidak untuk melawan, tetapi untuk menyelamatkan apa yang masih bisa dia selamatkan. Air mata perlahan mengalir di pipi Satrio, bukan karena kesedihan, tapi karena rasa hormat yang begitu dalam. Dia tahu perjuangan itu tidak boleh sia-sia, dan pengorbanan Wasali adalah panggilan yang tak bisa lagi ia abaikan. Terima kasih, Wak. Saya akan membalas kebaikan yang Wasali berikan ini, gumam Satrio dalam batin sambil mengepalkan tangannya. Di tengah pemandangan mengharukan yang masih dilihatnya itu, tiba-tiba saja sosok Wirya Sagara muncul. Sosok itu memberikan pandangannya tentang musibah yang sedang dialami oleh Satrio dan keluarganya. Kenapa kau tidak melindungi rumahmu dengan ajian sihir Pawening, Satrio? Tanya Wirya Sagara yang sepertinya menyesali sedikit kelalaian yang dilakukan oleh Satrio. Ya, benar Ki. Aku tidak terfikirkan akan kejadian ini. Yang ada dalam benakku, mereka akan mencariku dan tidak akan menghancurkan rumahku, balas Satrio sambil menghela nafasnya. Jadikan saja ini sebagai pelajaran dan juga pengalamanmu, Satrio. Karena segala sesuatunya mungkin terjadi, apalagi musuh-musuhmu adalah orang-orang sakti yang memiliki perewangan makhluk-makhluk gaib, ujar Wirya Sagara menambahkan. Dan satu hal lagi, Satrio, kau tidak perlu membawa bilah keris itu kemanapun kau pergi, karena keris itu dapat kau panggil secara gaib. Jika saja kau meninggalkan keris itu di rumah ini, mungkin energinya dapat menahan serangan yang datang, dan kau dapat terhubung dengan energi keris itu melalui ajian bedasukmu yang kau miliki. Ibu Wirya Sagara menjelaskan. Satrio hanya bisa menunduk. Dia menyimak setiap kata dari sosok Wirya Sagara yang kini berdiri di hadapannya. Hembusan angin malam yang menyusup di antara celah-celah waktu seolah ikut menyampaikan penyesalan yang sama, namun bukan untuk meratap, melainkan untuk mengingatkan bahwa jalan yang dipilihnya bukan lagi jalan biasa. Wajah Wirya Sagara memancarkan ketegasan, tapi juga kebijaksanaan. Sorot matanya tajam, tidak menghakimi. Dia berdiri sebagai penuntun, bukan penghakim, dan setiap kata yang diucapkan mengandung pelajaran yang lebih dalam daripada sekedar teguran. Satrio menarik nafas, lalu mengangguk mantap. Saya mengerti, Ki. Ujar Liri dengan penuh keyakinan. Satrio kini menyadari bahwa kekuatan bukan hanya tentang seberapa besar energi yang bisa dikeluarkan, tapi juga seberapa peka terhadap ancaman yang datang tanpa suara. Musuh-musuhnya tidak bermain di tempat terang-terangan. Mereka datang dari balik bayangan dan dari balik niat jahat yang membungkus dirinya dengan tipu daya dan siasat.
Dan mengenai pila keris itu, Satrio menoleh sejenak seolah mengingat bagaimana dirinya selama ini memandang pusaka itu hanya sebagai benda bertua, tapi ternyata ikatannya lebih dari sekedar warisan. Keris itu adalah bagian dari jiwanya, dan dengan ajian beda sukmo dia bisa menjangkau kekuatannya dimanapun dia berada, dan bahkan melindunginya serta orang-orang yang disayanginya dari jarak jauh. Sosok Wiri Segara menepuk pundak Satrio ringan lalu menatap ke arah kobaran api yang mulai memudar dalam ingatan itu. Kekuatan sejati itu bukan hanya dalam bertarung, tapi juga dalam berjaga. Jadilah pelindung, bukan hanya pewaris, Satrio, ucap Wirya Segara menasihati. Dan sebelum sosok itu menghilang di balik kabut malam, suara terakhir yang menggema dalam benak Satrio. Bersiaplah Satrio, sebab ujian berikutnya tidak datang dengan hanya nyala api, tapi dengan kelicikan yang tak terduga. Ibu Wirya Sagara sebelum dia menghilang. Setelah itu, Satrio tersadar. Dia kembali terduduk di lantai bekas kamarnya yang telah hangus. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya dingin oleh keringat, dan tangannya masih menggenggam erat benda kecil yang menjadi pemicu perjalanan batinnya tadi. Sebuah batu hitam yang dulu tidak sengaja ditemukannya di jalan itu dapat menjadi petunjuk walau tidak memiliki energi apapun. Perlahan, Satrio bangkit dari duduknya. Kakinya melangkah meninggalkan bekas kamar itu, namun jiwanya kini lebih teguh dari sebelumnya. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Tidak ada lagi alasan untuk menunda. Dia tahu jalan di depannya tidak akan mudah, tapi dia tidak sendiri. Dia membawa warisan, bimbingan leluhur, dan tekad yang kini mulai terasa oleh ujian. Di depan rumah, terdengar suara Supono yang sedang berbincang dengan beberapa tetangga terdekat Satrio yang datang. Ketika tahu bahwa Satrio berada di sana, Wak Sali, Pak Darman, Bu Mina, dan Bang Apong serta beberapa orang lainnya menatap Satrio dengan rasa iba. Ketika dia keluar dari dalam rumahnya, Satrio hanya tersenyum sambil menyapa orang-orang yang ada di sana untuk memberikan semangat. Yang sabar ya, Yok. Wah udah usahain, tapi wah udah kagak kuat kayak dulu lagi, bisik Wasali sambil memeluk tubuh Satrio. Yang sabar ya, Yok. Kita udah usahain buat matiin apinya, tapi api itu datang dari kamar lu, Yok. Jadi kami kesulitan untuk madaminya, sambung Pak Darman sambil menepuk pundak Satrio. Setelah mereka berbincang di depan rumah yang kini sudah menjadi puing itu, Wasali pun mengajak Satrio untuk ke rumahnya. Dan dengan senang hati, Satrio pun menyambut baik ajakan itu, dan akhirnya mereka melanjutkan perbincangan di rumah Wasali. Wah, mau udah ngerasain ada sesuatu yang aneh 3 hari sebelum kebakaran itu, Yok. Bukan cuma Uwa, tapi orang-orang di sekitaran sini juga pada bilang begitu, ujar Wasali yang duduk di kursi kayu yang ada di depan teras rumahnya. Nah, yang kasihan mah istrinya si Darman loh. Dia dibikin kolong kabut pas pulang dari kondangan, padahal waktu itu masih jam 10 malam. Orang juga masih banyak yang liwat. Dia malah ditakut-takutin sama kuntilanak merah yang nongol percis di depan rumah lu, Yok. Imbu Wasali sambil memandang ke arah Pak Darman. Ya, Yok. Selain istri saya, ada juga beberapa orang yang juga ngeliat penampakan itu. Tukang nasi goreng keliling aja sampai ngacir karena ngeliat si merah lagi diem aja sambil melototin dia. Sambung Pak Darman menceritakan. Suasana hening sesaat setelah Pak Darman ikut menceritakan kejadian-kejadian menakutkan beberapa hari yang lalu. Man, lu cari minum ngapa? Kita kayak orang puasa aja ngobrol kagak ada suguhannya. Celetuk Wasali di tengah-tengah suasana tegang itu. Lah, Wasali gimana ya? Kan Uwa yang punya rumah. Masa iya saya yang bikin kopi? Balas Pak Darman yang membuat Satrio dan Supono tersenyum. Udah tenang aja, lanjutin aja dulu ceritanya, biarin saya yang bikin kopi, saut Bu Mina yang langsung berdiri bersama Bu Rika yang tinggal tepat di samping rumah Wasali. Begitu dong, Neng. Kan lo tahu di rumah gua kagak ada apa-apanya. Seloroh Wasali sambil tersenyum.
Senyum tipis Satrio masih belum lepas dari wajahnya, walau hatinya masih bergolak. Namun, kehangatan dan perhatian orang-orang di sekitarnya membuat luka itu sedikit terasa ringan meski bekasnya masihlah sangat dalam. Tidak hanya istri Padarman dan tukang nasi goreng keliling yang mengalami kejadian menakutkan itu beberapa hari sebelum rumah Satrio terbakar, suasana di lingkungan sekitar tempat tinggalnya perlahan mulai berubah pada awalnya. Perubahan itu hanya terasa samar, semacam ketegangan halus di udara yang membuat bulu kuduk merinding tanpa alasan. Tapi semakin hari, semakin banyak kejadian aneh yang mulai dirasakan oleh para tetangganya. Tidak lama kemudian, Bumina dan Burika datang membawa nampan berisikan gelas-gelas kopi dan sepiring gorengan. Kehadiran mereka seketika mengubah suasana jadi lebih hangat. Ini nih yang bikin obrolan makin seru, kopi sama bakwan, ujar Pak Darman sambil mencomot satu gorengan. Semua tertawa. Supono pun ikut menikmati suasana meski terlihat agak sedikit canggung, sedangkan Setrio dia langsung mengambil kopi hitam yang masih mengepulkan asap lalu menyeruputnya perlahan. Dan setelah itu dia mengucapkan terima kasih kepada Wasali dan juga Pak Darman atas apa yang telah mereka lakukan malam itu. Saya mewakili ibu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, Wak. Terima kasih juga Pak Darman, ucap Satrio dengan mata berkaca-kaca. Ya udah jadi kewajiban kita buat saling ngejaga. Yang namanya tetangga itu adalah saudaranya yang paling dekat. Jadi emang udah tugas kita semua buat ngelakuin yang terbaik antara sesama tetangga, balas Wasali sambil mengepulkan asap rokoknya. Iya yuk, udah gak usah dipikirin. Yang penting kagak ada korban dari kejadian itu. Ya emang agak nyesel juga sih, kita orang kagak bisa nyelamatin barang-barang yang ada di rumah lu yuk, timpal Pak Darman yang membuat Satrio semakin terharu. Kalau gua bilang mah, untuk api emang barang kiriman. Soalnya sudah ada ngeliat ada bola api yang turun persis di atas rumah lo. Kata dia sih bukan cuma satu, tapi ada 3 bola api, ujar Wasali yang mencoba menjelaskan. Nah, pasti Dadang tahu kalau ada yang aneh di rumah lo, dia langsung marahin gue. Tapi sayang gue telat yo, tuh api udah terlanjur gede. Jadi yang gue cuma bisa nahan supaya kagak nyamber ke rumah yang lainnya. Ibu Wasali yang juga sudah diketahui oleh Satrio. Iya Wak, kalau soal itu saya sudah tahu. Memang sekarang ini saya sedang berurusan dengan hal-hal yang di luar nalar, Wak, balas Satrio yang membuat Wasali menerawang jauh. Yang penting sekarang lu hati-hati ayo. Wak kagak bisa bantu apa-apa. Yang Wak bisa cuma ngedoain lu supaya badan lu sehat terus, selamat terus, balas Wasali yang membuat Satrio mengangguk perlahan. Setelah lama berbincang dengan Wasali dan juga Pak Darman serta beberapa tetangga, Satrio pun berpamitan untuk pergi ke rumah temannya. Saat itu Satrio menjelaskan jika untuk sementara waktu dia akan tinggal di rumah temannya yang bernama Romi. Dengan langkah pelan namun mantap, Satrio pun berjalan meninggalkan halaman rumah Wasali, melewati puing-puing rumah lamanya yang kini hanya tinggal kenangan. Dia tahu perjalanan berikutnya tidak akan mudah, tapi dia juga tahu bahwa setiap jejak langkahnya kini disertai bekal dari kepercayaan mereka yang peduli dan kekuatan batin yang semakin besar dalam dirinya. Kamu udah ke rumah Pak Lemu dulu, Pon? Tanya Satrio di tengah perjalanan mereka. Pokoknya aku ikut sampean aja, Mas, balas Supono yang malah membuat Satrio bingung. Ya wes, kalau begitu malam ini kita menginap dulu di rumah temanku. Tapi kamu harus hati-hati, Pon, karena sekarang ini banyak orang yang sedang mengincarku, ucap Satrio sambil menoleh ke arah Supono. Sampean tenang aja loh Mas, aku bisa jaga diri. Kan sampean tahu kalau Kisoma itu ada dalam tubuhku, dan dia sudah berjanji akan memberikan kekuatannya kalau aku membutuhkan, Pala Supono menjelaskan. Oke lah kalau begitu, sebelumnya terima kasih ya Pon, sudah mau menemaniku, ucap Satrio yang hanya dibalas senyuman oleh Supono. Pokoknya
Kita harus selesaikan semua permasalahan sampean, Mas. Setelah itu, kita harus hidup seperti biasanya, bekerja dan membantu orang tua kita. Ucap Supono yang membuat Satrio makin bersemangat. Malam itu, sesampainya di rumah milik mendiang Pak Haryo yang kini ditempati oleh Romi dan juga Rita, suasana terlihat sangat sepi, namun banyak yang berubah dari rumah tua itu. Sejak terakhir kali Satrio berada di sana, di halaman depan rumah tidak ada lagi rumput liar atau dahan-dahan kering berserakan seperti dulu. Tanaman-tanaman hias tampak tumbuh subur, tertata dengan rapi, seolah rumah itu kembali hidup setelah sekian lama tertidur dalam bayang-bayang kelam masa lalu. Cat rumah yang dulu tampak kusam, kini juga sudah terlihat baru, yang membuat rumah itu tampak baik lagi dan jauh dari kesanakar. Setelah beberapa kali mengetuk pintu pagar rumah itu, Romi pun membukakan pintu dan menyambut kedatangan sahabatnya itu dengan penuh kebahagiaan. Senyum lelah tapi tulus tergambar di wajah Romi ketika dia melihat Satrio berdiri di ambang pintu membawa satu tas ransel bersama seorang temannya. Satrio melangkah masuk, disambut suasana rumah yang kini terasa hangat dan hidup. Sentuhan tangan perempuan tampak jelas pada susunan interiornya, tirai baru, lampu gantung yang tak lagi kelam, rak kecil di sudut ruang tamu yang dipenuhi tanaman mini dan bingkai foto sederhana. "Gimana kabarmu, Yok?" tanya Romi sambil mempersilahkan Satrio dan juga Supono untuk duduk. "Baik, Mas. Tapi ada musibah yang menimpa keluargaku," balas Satrio sambil menghela nafas panjang. "Astagfirullah, ada apa ya, Yok?" tanya Romi penasaran. "Kemarin malam rumahku habis terbakar, Mas. Tapi untung kebakaran itu tidak menjalar ke rumah-rumah yang lain," balas Satrio yang membuat Romi terkejut. "Yang sabar ya, Yok. Ikhlaskan saja apa yang telah terjadi," ucap Romi memberikan semangat. "Dan kamu gak perlu bingung-bingung, Yok. Tinggallah di sini, anggap saja ini juga rumahmu," balas Romi yang membuat Satrio terharu. "Iya, Mas, memang itu tujuanku. Aku ingin tinggal di sini untuk sementara bersama dengan temanku," ujar Satrio lagi menjelaskan. "Ya, gak apa-apa. Kamu gak perlu sungkan ya, Yok. Karena kalau tidak atas perjuangan dan pengorbanan, tidak mungkin aku sama Rita mendapatkan kembali rumah ini," balas Romi dengan wajah yang terlihat penuh dengan ketulusan. Satrio hanya menunduk, menahan gejolak emosinya yang kembali menguat. Kata-kata Romi terasa hangat, menyentuh hingga ke dasar hati. Dia sadar tempat ini bukan sekedar rumah, tapi simbol dari ikatan dan dari perjuangan yang tak bisa dihapus oleh waktu. Setelah berbincang dengan Romi dan juga Rita, Satrio pun diantarkan ke sebuah kamar kosong yang berada di bagian belakang rumah itu. Setelah berada di dalam kamar, Satrio dan Supono pun langsung melepas lelah dengan merebahkan tubuhnya di atas karpet berwarna merah yang dilapisi dengan tikar bermotif batik. Mereka berdua mulai hanyut dalam pikiran masing-masing yang membuat suasana terasa hening. Dan di tengah keningan itu, sosok Wirya Sagara terdengar membisikkan sesuatu untuk meminta Satrio memasang ajian Sirapawaning sebagai pagar gaib yang melindungi mereka dari ancaman musuh-musuhnya. Setelah memastikan pagar gaibnya terpasang, Satrio pun kembali merebahkan tubuhnya di samping Supono. Namun karena tidak juga dapat tertidur, Supono pun mulai menanyakan siapakah sebenarnya orang-orang yang sedang dihadapi oleh Satrio saat ini. Satrio menatap langit-langit kamar yang remang. Sesekali kelopak matanya tertutup oleh rasa lelah yang belum juga tuntas. Namun pikirannya masih terlalu penuh untuk benar-benar tertidur. Dia lalu menarik nafas dalam-dalam dan mulai menceritakan semuanya kepada Supono tanpa jeda dan tanpa menyembunyikan satupun dari kebenaran yang ia simpan selama ini. Dia menceritakan bagaimana awal mula dirinya bersentuhan dengan dunia yang selama ini hanya dianggap mitos dan juga dongeng. Dunia yang dipenuhi oleh kekuatan tak kasat mata, ajian-ajian kuno, makhluk-makhluk gaib, serta konflik tersembunyi antara para pewaris ilmu tua yang saling berebut pengaruh dalam bayang-bayang.
Dia menceritakan tentang malam ketika pertama kali merasakan ada yang berbeda dalam tubuhnya, tentang bagaimana dia terseret dalam ke sebuah pusaran pertempuran antar kekuatan yang tidak pernah ia pahami sebelumnya, tentang bagaimana dia dipertemukan dengan sosok-sosok misterius seperti Wirya Sagara, dan bagaimana ia mulai sadar bahwa garis takdirnya bukan lagi seperti kebanyakan orang. Supono tidak berkata apa-apa. Dia hanya menyimak dengan wajah serius, sorot matanya menandakan bahwa apa yang ia dengar bukanlah sesuatu yang bisa dianggap sepele. Dia perlahan mulai mengerti mengapa Satrio tampak berbeda, bukan hanya dari segi sikap, tapi dari cara dia melihat dunia. Satrio melanjutkan ceritanya tentang perewangan gaib, tentang rumahnya yang diselimuti energi kekuningan milik Wasali, dan tentang sosok berjubah hitam yang menjadi awal dari semua bencana itu. Dia juga menjelaskan bagaimana dia dapat mengetahui semuanya. Wah, kalau menurutku, kita tidak bisa terus menunggu dong, Mas. Sepertinya kita harus segera mencari di mana keberadaan orang-orang itu, ujar Supono penuh semangat. Mereka bukan orang-orang sembarangan, Pon. Kekuatan dan kesaktian mereka mungkin masih di atas pamantau. Malah Satrio yang kembali mengingatkan Supono pada kejadian yang membuatnya harus kehilangan kesadaran serta kewarasannya itu. Kita tidak boleh gegabah. Semua harus direncanakan dengan matang, imbu Satrio lagi. Di sisi lain, kedatangan Satrio ke bekas rumahnya yang terbakar itu telah diketahui oleh Abajaya dan para petinggi perkumpulan Sabta Buana yang baru. Walau awalnya Abajaya mengira tidak akan terlibat dalam pencarian Satrio, namun akhirnya sosok Cokro Subeno memerintahkan Abajaya untuk menghabisi Satrio setelah dia memilih 3 ketua Sabta Buana lainnya yang kini menjadi bawahannya. Akan tetapi, posisi Abajaya di perkumpulan Sabta Buana belumlah terasa nyaman karena Cokro Subeno memilih salah satu orang kepercayaannya yang bernama Surogeni. Abajaya, Giri Sepuh, Giri Anom, dan Bayu Aji serta Surogeni terus memantau keberadaan Satrio melalui benda pusaka Koco Paesan milik Giri Sepuh dan Giri Anom. Namun, setelah Satrio memasang ajian pelindung, mereka pun dibuat kesal karena tidak dapat lagi melihat keberadaan Satrio di rumah tua milik Pak Haryo itu. Suasana pun menjadi tegang ketika Koco Paesan yang berada di tengah lingkaran kelima tokoh Sabta Buana baru itu mulai kehilangan pancaran visualnya. Bayangan Satrio yang tadinya tampak duduk bersila di dalam kamar rumah tua itu perlahan menghilang, digantikan oleh kabut hitam pekat yang menandakan aktifnya tameng gaib pelindung. Giri Sepuh menggeram pelan, tangannya mengepal di atas kain sutra tempat Koco Paesan terletak. Bocah sial, dia kembali memasang energi pelindung ya, Bah. Ini bukan sesuatu yang mudah untuk ditembus. Ajian yang digunakan bocah itu adalah ajian tingkat tinggi, gumam Giri Sepuh dengan nada kesal. Sepertinya itu adalah ajian Pawening, Pawening Jati, atau ajian sejenis yang saat ini sudah jarang dimiliki oleh orang-orang dengan kesaktian tinggi. Dari mana bocah itu mampu menguasai ajian itu? Saut Bayu Aji sambil memandang ke arah Abajaya, Giri Sepuh, Giri Anom, dan Surogeni. Sementara itu, Surogeni duduk tenang, namun sorot matanya menusuk. Dia tidak berkata apa-apa sejak awal ritual pemantauan dimulai, namun sejak penglihatannya terputus, dia memalingkan wajahnya pada Abajaya. Tatapan itu bukan sekedar isyarat, melainkan bentuk peringatan terselubung. Abajaya membalas tatapan itu tanpa gentar, meski dalam hatinya dia mulai merasakan tekanan yang semakin besar. Cokro Subeno bukan hanya menunjuknya sebagai tangan kanannya, tapi juga memperkuat Surogeni sebagai orang yang mengawasi para pemimpin baru Sabta Buana. Tenanglah dulu, Ki Suro. Yang terpenting saat ini, kita sudah tahu di mana keberadaan bocah itu. Dan sekarang kita akan membuatnya tidak berdaya dengan menyerangnya secara langsung, ujar Abajaya sambil tersenyum kepada Surogeni.
Surogeni tidak langsung menanggapinya. Senyuman Abajaya memang terlihat tenang, tapi tidak menyembunyikan tekanan yang sedang membakar udara di antara mereka. Dia menyipitkan mata, lalu mencondongkan tubuh sedikit ke depan dengan kedua sikunya yang bertumpu pada lutut. "Kalau begitu, kapan kau akan menyerang bocah itu, Jaya?" tanya Surogeni dengan sorot mata tajamnya. Abajaya menatap balik dengan sorot mata yang tak kalah tajam, tapi tetap menyelubunginya dengan sikap tenang. Seperti biasanya, dia tahu pertanyaan itu bukan sekedar pertanyaan, melainkan semacam tantangan, bahkan ancaman halus dari Surogeni untuk tidak membuat langkah keliru. "Dalam 2 malam ke depan, aku sendiri yang akan menghabisinya, Suro," jawab Abajaya dengan mantap. "Aku butuh waktu untuk menyempurnakan pusakaku," imbu Abajaya lagi dengan tegas. Surogeni mengangguk pelan, namun tatapannya masih menyiratkan ketidakpercayaan. Bukan karena dia meragukan kemampuan Abajaya, tapi karena dia tahu segala sesuatu yang menyangkut Satrio tidak lagi bisa dianggap remeh, dan sudah terlalu banyak kekuatan tak kasat mata yang kini bersinggungan dengan keberadaan bocah itu. "2 malam," gumam Surogeni lirih. "Itu waktu yang cukup atau justru terlalu lama?" tanya Surogeni dengan senyum tersungging di wajahnya. Abajaya tidak menjawab, tapi tubuhnya menegang. Sesaat dia tahu selain ajian pelindung yang dipasang Satrio, ada kekuatan lain yang mulai bangkit dari tidur panjangnya. Sementara itu, Giri Sepuh berdiri dengan kedua tangan yang mengepal, matanya menatap pada cermin Koco Paesan yang kini terlihat seperti cermin biasa. "Kita tidak bisa hanya menunggu, Bah," ujar Giri Sepuh dengan nada tegas. "Jika Abajaya membutuhkan waktu 2 hari untuk mempersiapkan semuanya, maka selama 2 malam itu biarkan aku dan Giri Anom mengusik benteng pelindungnya. Kita lemahkan dari luar. Bila perlu, kita ciptakan gangguan di sekeliling rumah tempat dia tinggal," imbu Giri Sepuh dengan penuh percaya diri. "Itu terdengar bagus sekali. Lakukanlah, tapi jangan sampai membunuhnya. Aku ingin dia sadar bahwa kematian adalah hadiah, dan aku belum siap memberikannya," balas Abajaya sambil tersenyum. "Lakukan apa yang memang seharusnya kalian lakukan. Tapi ingat, jika pada malam ketiga bocah itu masih bernafas, maka jangan harap aku akan tinggal diam. Raden Cokro Subeno tidak butuh orang yang pandai membuat janji, Jaya. Dia hanya menghormati mereka yang menyelesaikan apa yang telah mereka mulai," ujar Surogeni dengan penuh ketegasan. Setelah berkata seperti itu, Surogeni melangkah pergi, diikuti oleh desiran hawa panas yang merambat ke dalam tulang. Giri Anom dan Bayu Aji ikut bangkit, meninggalkan ruangan bersama Giri Sepuh. Tinggal Abajaya seorang diri, menatap ke dalam Koco Paesan yang kini gelap dan sunyi. Dia tahu malam yang akan datang bukan lagi malam biasa. Dia harus benar-benar siap, karena jika dia sampai gagal, bukan Satrio yang akan musnah, tapi juga kepercayaan yang selama ini dia bangun dalam bayang-bayang kekuasaan Cokro Subeno akan ikut lenyap. Sementara itu, di tempatnya berada, Supono yang belum juga bisa tidur mulai merasakan adanya tekanan energi yang berusaha mendekat. Tubuhnya mulai gelisah karena merasa tidak nyaman, dan energi yang dimilikinya sudah mulai berpendar. Di sisi lain, Satria yang juga sudah tertidur pulas ternyata sudah melepaskan sukmanya dengan ilmu ajian bedah sukmo. Sosoknya kini sudah berada di luar rumah, melihat langsung sosok-sosok makhluk gaib yang mulai berdatangan ke rumah itu. Sukma Satrio berdiri tenang di halaman depan rumah tua yang kini terasa berbeda. Langit malam tampak redup, seperti tertutup selapis kabut gaib yang samar namun menyimpan tekanan kuat. Angin berembus pelan, membawa aroma anyir bercampur belerang yang hanya bisa tercium oleh mereka yang memiliki kepekaan batin tingkat tinggi. Dari kejauhan,
Sosok-sosok makhluk tak kasat mata mulai bermunculan. Mereka tidak sejalan seperti manusia, melainkan melayang, berkelebat cepat dari satu titik ke titik lain, memancarkan aura kelam dan niat buruk. Beberapa di antaranya memiliki wujud menyerupai manusia, namun dengan bagian tubuh yang tidak sempurna, seperti kepala yang terlalu besar, tangan panjang menjulur menyentuh tanah, atau mata menyala merah dengan cairan merah yang membasahi tubuh. Satrio hanya berdiri menatap mereka semua. Aura pelindung yang dia pasang sejak sore masih memancar dari setiap sudut rumah, membentuk dinding yang sangat kuat. Ketika salah satu makhluk gaib tersebut mencoba mendekat, sosok itu langsung terpental seperti tersambar sengatan petir yang begitu dahsyat. Di dalam kamar, tubuh Supono menggeliat, wajahnya berkeringat, tubuhnya terasa ditindih batu berat. Getaran muncul dari tubuhnya dan perlahan membawa kesadarannya berpindah dari dunia nyata menuju ke alam tak kasat mata. Dan dengan cepat Supono melompat sekuat tenaga dan kini dia berada di samping Sukma Satrio. Wah, aku tidak nyangka kalau awakmu dapat melepaskan Sukma juga, Pon, ujar Satrio sambil tersenyum. Wah, sampean ini kok tidak bilang-bilang, Thomas, kalau mau olahraga, balas Supono dengan wajah yang terlihat kesal. Ya aku tidak tahu kalau awakmu juga bisa melepas Sukma, Pon, ucap Satrio dengan tenang. Loh, sampean ini piye, Thomas? Kan di dalam tubuhku ada Kisoma. Apa sampean lupa? Balas Supono menjelaskan. Tapi sampean sekarang terlihat lebih gagal loh, Mas, dengan surjan yang sampean kenakan itu, imbus Supono sambil terus memandangi tubuh Satrio yang memedarkan cahaya. Sudah, tidak usah dibahas. Sekarang sebaiknya kamu hati-hati, Pon, karena musuh yang sebenarnya belum menampakkan diri mereka, balas Satrio sambil mengedarkan pandangannya ke arah sosok-sosok makhluk yang mulai mengepungnya. Tak lama kemudian, Wirya Sagara pun hadir dan langsung mengamati keadaan. Sosok itu berdiri tegap dengan tubuh diselimuti cahaya kebiruan, matanya mengawasi lalu menatap ke arah Supono. Dia tidak langsung bicara, tapi matanya cukup mengatakan bahwa sesuatu dalam diri pemuda itu sedang mengalami perubahan yang belum sepenuhnya terkendali. Supono menunduk, sekilas menatap kedua lengannya sendiri. Bulu-bulu halus yang kini tumbuh lebih tebal, otot yang mulai membesar, dan rasa panas menjalar di balik kulitnya. Nafasnya berat, namun dia masih berusaha mempertahankan kendalinya. Ada sesuatu yang bangkit dari dalam dirimu, Le, ujar Wirya Sagara, suaranya dalam dan mengembang. Sepertinya itu bukan hanya energi milik Kisoma, tapi ada darah dari leluhurmu yang mulai terbuka. Berhati-hatilah dengan kekuatan itu, Le. Jangan sampai dia yang malah menguasai dirimu, imbu Wirya Sagara sambil menganggukkan kepala. Setelah makhluk-makhluk gaib yang mencoba menerobos pagar pelindung yang dibuat Satrio mulai bertumbangan, muncul tiga sosok lelaki parubaya yang tubuhnya diselimuti kabut hitam, dan satu lainnya memendarkan cahaya biru tua seperti yang dimiliki oleh Wirya Sagara. Ketiga sosok itu terus menatap ke arah Satrio, Supono, dan Wirya Sagara serta meminta Satrio untuk membuka pagar gaib yang melindungi rumah itu. Bukan di sini tempat kita untuk bertarung. Jika kalian memang masih memburu, kita selesaikan di tempat kemarin. Tempat teman-temanmu tewas, ujar Wirya Sagara dengan tegas. Mendengar apa yang dikatakan oleh Wirya Sagara, ketiga sosok yang tidak lain adalah Giri Sepuh, Giri Anom, dan juga Bayu Aji langsung melesat pergi. Sementara itu, Wirya Sagara membuka sebuah jalan menuju alam lain, tempat di mana mereka dapat mengalahkan Barong dan juga Arto. Dengan satu hentakan tangan, Wirya Sagara langsung membuka jalur menuju ke alam lain. Sebuah pusaran cahaya kebiruan terbentuk di udara, berputar perlahan, menciptakan celah di antara dua sisi yang berbeda. Satrio dan Supono memandang ke arah celah tersebut, lalu mereka melangkah menyusul Wirya Sagara tanpa sedikit rasa ragu.
Tanah tandus berwarna abu gelap dan langit yang tidak menunjukkan siang ataupun malam adalah sebuah tempat yang pertarungan menjadi medan pertempuran antara Satrio, Wirya, Barong, dan Harto serta Kitaro. Di tempat itu juga sebuah pengkhianatan besar dilakukan oleh Abajaya bersama Giri Sepu dan Giri Anop. Dan di malam itu, di antara nyala api gaib dan suara jiwa-jiwa yang menjerit, sebuah babak baru dari konflik besar itu dimulai. Selesai. Wow, luar biasa. Di sini Satrio kembali lagi ke kota Jakarta dan bagaimana kepulangan Satrio ini ditemani oleh sosok Supono, yang mana sosok Supono ini juga merupakan punya kemampuan juga ya, karena di dalam tubuhnya itu bersemayam sosok Wanarasoma, sosok gaib dengan berkekuatan dahsyat juga. Makin seru aja nih petualangan Satrio karena sudah ditemani oleh satu orang temannya dari kampung ya. Dan bagaimana di sini ternyata kebakaran rumah Satrio itu diakibatkan oleh dari geng-geng dukun Sabtabuana. Makin seru aja pastinya ya teman-teman ya. Bagaimana sekarang geng Sabtabuana yang sudah diketuai oleh Abah Jaya setelah dimengkudeta ya. Wah, keren banget ya. Terima kasih kepada Mas Untung untuk sambungannya, jangan lama-lama ya. Semoga kisah barusan juga bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan buat teman-teman yang mungkin suka dengan videonya, dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir setiap harinya, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap hari. Jadi akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.